wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cece dengan mata pelajaran penataan produk untuk kelas 12. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuk kepada materi mengantisipasi kehilangan dan pencurian. Kehilangan merupakan efek operasional toko yang hampir mustahil untuk dihilangkan. Setiap retail dimanapun pasti pernah mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan ini. Bahkan di kalangan pelaku bisnis eceran, kehilangan sudah dianggap sebagai risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Kehilangan sesungguhnya dapat diminimalisasi dengan cara-cara tertentu, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak sampai berpengaruh secara signifikan. Pengelompokan kehilangan di sebuah toko yaitu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama yaitu kehilangan yang internal dan kehilangan secara eksternal. Kehilangan internal ini disebabkan oleh ada dua juga, kehilangan secara administrasi dan kehilangan secara operasional. Kehilangan secara administrasi biasanya timbul akibat kesalahan-kesalahan pada saat penerimaan barang, pencatatan barang, pengeluaran dan barang penjualan, dan kelemahan secara transaksi. Sedangkan kehilangan secara operasional umumnya terjadi akibat pencurian oleh karyawan, kerusakan secara sengaja oleh karyawan, lemahnya sistem kontrol dan keamanan internet. Keduanya adalah kehilangan secara eksternal. Kehilangan eksternal ini disebabkan oleh yang pertama itu pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua yaitu perusakan yang disebabkan oleh konsumen. Usaha yang dapat dilakukan untuk pencegahan pencurian di supermarket adalah ada tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu menghilangkan niat. Menghilangkan niat ini terdiri dari memasang tanda-tanda peringatan yang mudah dibaca. Yang kedua, kepada satpam harus diberikan pembinaan dengan memberikan peringatan-peringatan apa yang boleh dilakukan oleh anggota satpam secara jelas. Yang keduanya adalah menghilangkan kesempatan. Untuk menghilangkan kesempatan ini ada berbagai macam yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu di area refreshing barang. Di area refreshing barang yang harus kita lakukan adalah penempatan suatu anggota tidak boleh ditinggalkan atau dikosongkan selama pintu refreshing masih terbuka. Yang keduanya, satpam melakukan pengawasan, penerimaan dan penyerahan barang apabila diperlukan. Yang ketiga, memastikan hanya petugas refreshing saja yang berada di area refreshing. Selanjutnya, memastikan keluar masuk troli dan sampah bersih tidak membawa barang tanpa surat pengantar. Dan termasuk pada area gudang. Yang harus diperhatikan atau dilakukan di area gudang ini adalah penempatan suatu anggota tidak boleh ditinggalkan atau dikosongkan selama pintu refreshing masih terbuka. Yang kedua, menerima surat pengiriman barang dan memastikan sudah diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, memastikan hanya petugas gudang saja yang berada di area gudang. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan fisik ke dalam dan keluar. Selanjutnya, memastikan pintu dan akses lainnya sudah terkunci pada saat gudang tertutup. Selanjutnya, melarang siapapun yang mendekati area gudang saat gudang tertutup. Mendata orang lain yang berada di sekitar area gudang apabila gudang sudah tertutup. Anggota satpam tidak boleh menerima tamu pada saat tugas walaupun itu adalah teman. Yang selanjutnya, tidak boleh menerima titipan barang dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Sekarang kita masuk kepada pintu akses karyawan. Yang harus dilakukan adalah ditempatkan suatu anggota dan tidak boleh ditinggalkan atau dikosongkan selama pintu akses karyawan masih terbuka. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan orang dan barang. Yang ketiganya, pengawasan pelaksanaan cek body pada saat jam pulang oleh satpam. Selanjutnya, memastikan karyawan menggunakan ID card. Selanjutnya, melaksanakan prosedur penerimaan tamu dan tamu dijemput oleh staf yang dituju. Yang selanjutnya, apabila karyawan membawa barang keluar, pastikan disertai dengan surat pengantar. Sekarang kita masuk pada area penjualan atau display. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, patroli area penjualan. Yang kedua, pengawasan CCTV dan pelaksanaan prosedur pemantauan dan tindakan apabila ditemukan hal yang mencurigakan. Yang seterusnya, menegur SPG atau SPB yang mengobrol atau bergombrol di suatu titik di area penjualan.
Baik anak-anak semua, sekarang kita masuk yang E, yaitu kasir. Pengawasan yang dilakukan di area kasir ini yang pertama adalah pengawasan oleh anggota patroli atau danduru apabila antrian kasir penuh atau panjang. Yang keduanya, pengarahan dan pengaturan antrian oleh satpan. Yang ketiga, mengarahkan konsumen yang tidak berbelanja untuk keluar melalui pintu akses keluar yang telah ditentukan. Baik anak-anak semuanya, sampai sini perjumpaan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Thank you for your attention. See you in the next video. Bye-bye.